Konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama portofolio efisien dan portofolio optimal, yang kedua fungsi utilitas dan kurva indifferent, yang ketiga aset beresiko dan aset bebas resiko. Lalu ada portofolio efisien. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada resiko tertentu atau portofolio dengan resiko rendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Indikator portofolio efisien adalah yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan resiko yang sama. Yang kedua, mampu memberi resiko terkecil dengan expected return yang sama. Penentuan portofolio yang efisien dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu dan meminimumkan resikonya, atau menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimumkan expected return-nya. Lalu portofolio optimal. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor resikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan resiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, pendekatan Markowitz. Yang kedua, pendekatan single index model atau model indeks tunggal. Lalu ada fungsi utilitas, dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Lalu ada fungsi utilitas, menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return harapan. Lalu ada fungsi utilitas, bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Lalu analisis portofolio dengan pendekatan Markowitz. Model ini dikembangkan oleh Markowitz tahun 1952. Model ini didasarkan pada perhitungan. Satu, yaitu mean atau rata-rata sebagai pengukuran dari tingkat pengembalian. Dan yang kedua ada variance sebagai pengukuran tingkat resiko. Lalu teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko. Lalu analisis portofolio dengan single index model. Analisis ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan melakukan penyederhanaan perhitungan model Markowitz dan menyediakan parameter input untuk perhitungan Markowitz. Tahapan pengukuran portofolio saham yang optimal dengan menggunakan single index model adalah: yang pertama, hitung total realized return masing-masing saham. Yang kedua, hitung expected return masing-masing saham. Yang ketiga, hitung market return dan expected market return. Yang keempat, hitung alpha dan beta masing-masing saham. Yang kelima, hitung total resiko masing-masing saham. Yang keenam, tentukan nilai return aktiva bebas resiko. Yang ketujuh, tentukan exchange return to beta atau ERB. Yang kedelapan, hitung nilai AI dan BI serta cut-off point. Yang kesembilan, tentukan proporsi dana masing-masing saham terpilih. Yang ke-10, hitung alpha dan beta portofolio. Yang ke-11, tentukan expected return dan resiko portofolio. Lalu memilih portofolio optimal, yaitu dengan cara yang pertama, permukaan efisien atau efisien frontier ialah kombinasi aset yang membentuk portofolio yang efisien. Lalu yang kedua merupakan bagian yang mendominasi atau lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan resiko yang sama dibanding bagian lainnya. Lalu yang ketiga, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan resiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Memilih aset optimal, yaitu yang pertama, investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Yang kedua, keputusan ini menyangkut pemilihan
kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi, dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Lalu yang ketiga, bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%.